Untuk memulai bisnis online, itu nggak cuma sekedar punya produk lalu kita promosikan di Instagram atau di Facebook dan akhirnya produk itu laku. Hai, selamat datang kembali di channel Mardika, channelnya para dropshipper dan pengangguran. Kali ini saya akan bahas mengenai step by step cara membangun bisnis online yang menghasilkan dalam waktu jangka panjang. Ternyata untuk memulai bisnis online itu nggak cuma sekedar punya produk lalu kita promosikan di Instagram atau di Facebook dan akhirnya produk itu laku. Ternyata memulai bisnis online itu nggak seperti itu. Saya mendapatkan insight dari buku ini. Nah, buku ini namanya List Building Black Box. Buku ini tipis, tapi isinya luar biasa banget, seperti itu. Dari buku ini, saya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh klien-klien saya yang memakai jasa saya untuk mempromosikan produk-produk mereka. Nah, dari buku ini, sebenarnya Anda akan belajar mengenai cara membangun bisnis online, seperti itu. Ada beberapa tahap yang harus dipersiapkan ketika ingin membangun sebuah bisnis online. Oke, saya akan rangkum bukunya. Nah, ini buku ini bagus banget. Jadi Anda bisa beli bukunya. Untuk beli bukunya itu ada linknya ada di deskripsi. Saya akan rangkum atau berikan sebuah resume terhadap isi buku ini seperti itu. Untuk membangun sebuah bisnis online, yang pertama yang harus dilakukan adalah pick a niche. Pick a niche. Niche itu adalah sebuah segmentasi market. Segmentasi market artinya orang-orang yang dikumpulkan tertarik dengan sesuatu topik, ya, suatu topik atau masalah. Nah, contoh niche itu misalnya niche rumah tangga, niche kesehatan, habis itu ada niche olahraga, hobi. Jadi ada macam-macam niche atau segmentasi market. Oke, jadi sebelum memulai bisnis kita harus tentukan dulu nih, pick a niche, artinya memilih sebuah niche mana yang akan kita masuki, seperti itu. Contohnya adalah niche kesehatan. Setelah sudah ketemu niche-nya, sekarang kita akan breakdown. Karena kesehatan itu sendiri sangat luas, ya. Kesehatan itu sendiri sangat luas, jadi kita akan susah untuk mentarget secara general. Kita perlu yang lebih spesifik. Nah, niche kesehatan ini akan kita breakdown. Breakdown lagi itu namanya adalah sub-niche. Sub-niche itu ada banyak juga. Misalnya dari kesehatan itu ada kesehatan mata, rambut, hidung, mulut, habis itu menurunkan berat badan, fitness. Nah, itu juga sebuah sub-niche dari kesehatan, seperti itu. Dari sebuah sub-niche itu kita bisa breakdown lagi, ya, turunkan lagi ke namanya micro-niche. Ya, micro-niche. Jadi, ini adalah sebuah kelompok yang kecil yang lebih spesifik dari niche kesehatan. Nah, di buku ini dicontohkan misalnya seperti niche menurunkan berat badan, itu pun bisa di breakdown lagi. Menurunkan berat badan untuk ibu pasca melahirkan, ya, contohnya seperti itu. Habis itu menurunkan berat badan untuk usia misalnya 40 tahun ke atas, menurunkan berat badan untuk yang nggak suka olahraga. Nah, itu di breakdown lagi. Jadi setelah memilih niche, habis itu kita pilih sub niche-nya, habis itu ada namanya micro niche. Nah, akhirnya kita contohkan akan memilih sebuah micro niche, yaitu milih menurunkan berat badan untuk orang pasca melahirkan, seperti itu. Oke, setelah ketemu marketnya atau niche-nya yang akan kita garap, sekarang kita validasi ini. Apakah di niche ini atau di market ini itu ada pemainnya atau enggak? Karena penting juga untuk memvalidasi ada demand, ada peminatnya atau enggak. Kalau ada yang promosi, itu biasanya berarti market ini ada peminatnya. Seperti itu, yang ngapain orang ngiklan kalau nggak ada pembelinya. Nah, caranya gampang banget, teman-teman. Kalian tinggal searching di Google, ya, cara menurunkan berat badan pasca melahirkan. Nah, nanti akan dilihat ada nggak iklan. Contohnya seperti ini, itu ada iklan, ya, beberapa bersponsor di Google untuk menurunkan berat badan. Salah satunya adalah berat badan untuk ibu menyusui. Menurunkan berat badan untuk ibu menyusui. Artinya adalah niche ini ada peminatnya, ada yang garap dan juga ada peminatnya, seperti itu. Oke, sudah ketemu. Nah, sekarang baru kita cari produknya. Cari produknya untuk ini. Kenapa? Untuk market ini, seperti itu. Menurunkan berat badan untuk orang atau ibu pasca melahirkan. Nah, sekarang kalau belum punya produk, itu bisa search produk apa sih yang cocok untuk dipromosikan ke orang-orang ini nih yang pengen langsing setelah melahirkan.
Misalnya dilihat di kompetitor, oh ternyata kompetitornya bisa membuka peluang reseller seperti itu. Jadi bisa coba data dari resellernya lalu kita promosiin seperti itu. Kalau mau bikin produk sendiri, kita cek di kompetitor, website kompetitor, produk kompetitor, apa yang kurang, apa yang bisa kita tambahkan. Nah, jadi begitu cara kita memvalidasi market ini, marketnya siapa, baru kita cari produknya. Kalau mau cari produknya bisa seperti biasa ya di Tokopedia, cari misalnya menurunkan berat badan, habis itu cari produk-produk yang ya bisa dibilang dia aman untuk ibu menyusui, produk pelangsing yang aman untuk ibu menyusui. Nah itu bisa kontak suppliernya, boleh nggak jadi reseller, dapat harga grosir atau enggak seperti itu. Oke, setelah ketemu produknya, habis itu membuat sebuah halaman untuk mempromosikan produk. Ya, bisa menggunakan media sosial, bisa menggunakan website. Nah, itu adalah sebuah cara untuk meng-attract atau menarik perhatian calon customer kita, seperti itu. Habis itu, datangkan pengunjung ke website halamannya atau sosial medianya. Jadi, kalau sosial media kayak Instagram mungkin bisa main hashtag ya. Kalau website bisa main SEO atau bisa beriklan yang gratis ataupun yang berbayar. Seperti itu. Habis itu baru nanti kita akan mendapatkan calon-calon customer yang masuk ke website kita, nanti bisa diarahkan ke WA. Jadi seperti itu sebenarnya cara memulai bisnis online. Yang pertama yang harus dipikirkan adalah segmentasi market terlebih dahulu, habis itu problem market, habis itu kita cari produk untuk menyelesaikan problem market tersebut. Baru kita membuat sebuah halaman untuk mendemokan atau menjual produknya, bisa menggunakan sosial media ataupun menggunakan landing page seperti itu. Nah, di channel YouTube ini, di channelnya saya, itu saya memberikan materi atau video banyak cara mendatangkan traffic secara berbayar menggunakan Facebook Ads. Jadi bisa dicek video-video di channel YouTube ini. Cara membuat landing page ada, landing page itulah sebuah halaman produk atau penawaran produk. Habis itu cara mendatangkan traffic menggunakan Facebook Ads itu juga ada. Nah, jadi itu adalah urutannya. Oke. Selain itu, ada di buku ini dibahas mengenai yang namanya list building. Nah, itu pembahasannya masih panjang lagi. Nah, ini cuma basic yang saya resume. Nah, buku ini istilahnya keren banget. Jadi, kalau untuk Anda yang mau terjun di bisnis online, saya rekomendasiin buat beli buku ini. Buku ini nggak dijual di Gramedia ya, cuma dijual secara online. Untuk ordernya bisa di deskripsi. Saya cuma merekomendasikan buku yang menurut saya itu bermanfaat ya. Jadi selain buku ini, saya juga sudah pernah mereview buku-buku yang lain di channel YouTube ini juga. Jadi ini buku bermanfaat buat saya dan saya yakin akan bermanfaat buat Anda juga seperti itu. Oke, itulah resume langkah memulai bisnis online. Secara sederhana gambarannya seperti itu. Nah, selanjutnya tinggal Anda kembangkan untuk bagian-bagian yang lain ya. Seperti landing page, Anda belajar lagi ya membuat sebuah halaman produk yang menarik. Cara mendatangkan pengunjung atau traffic, Anda belajar lagi cara mendatangkan traffic dengan Google, dengan Facebook, dengan SEO itu ilmunya ada lagi seperti itu. Tapi secara keseluruhan partnya secara global atau secara umumnya adalah step-stepnya seperti itu. Oke. Itu saja. Sekali lagi saya sangat rekomendasiin buat beli buku ini ya. Beli buku atau beli workshop itu seperti yang saya bilang tidak pernah ada ruginya ya. Investasi ilmu itu nggak pernah ada ruginya. Jadi silahkan investasi untuk ilmu itu disisihkan uangnya untuk belajar karena suatu saat pasti akan bermanfaat. Oke. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.